Ya, jadi di situ kan ketika kita melakukan transformasi kesadaran ya. Jadi istilah meditasi itu kan banyak orang memahami meditasi dan banyak yang melakukan meditasi. Lah, cuman kadang tujuannya berbeda-beda. Lah, tujuan inilah yang sebetulnya poin utama untuk kita melangkah. Kalau tujuannya sudah belok, pasti belok. Lah, karena di setiap itu ada satu power ego yang muncul dalam diri kita. Jadi keakuan itu apa istilahnya, ada penebalan eksistensi dalam diri kita. Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Lah, itu pun juga terjadi dulu waktu saya gitu. Akhirnya di momentum-momentum tertentu, oh ternyata semua ini hanya pinjam. Jadi poinnya adalah sebetulnya kita adalah makhluk manusia yang tanpa daya dan upaya tanpanya gitu. Nah, untuk mengikis eksistensi itu kebanyakan kita itu tidak mau, karena kita itu takut tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, itu kan yang aneh. Padahal nilai spiritual itu mengikis segala hijab agar ketika kita bertemu dengannya itu pure murni gitu. Sindrom itu kan kalau saya rasakan Mas, kebanyakan ini mayoritas adalah ya ini ajaran spiritualku ini yang paling benar itu, kebanyakan seperti itu ya Mas ya. Bagaimana itu sebenarnya seorang pelaku jalan sunyi, jalan spiritual supaya bisa melewati fase itu sehingga kemudian bisa melakukan perjalanan sampai finally gitu Mas. Ya kan kebanyakan ketika seseorang melakukan transformasi kesadaran itu merasanya itu lebih tinggi, merasa sudah itu sebetulnya gagal. Karena yang saya merasa sudah sejatinya dia gagal. Karena kan yang saya ceritakan bahwa puncak dari spiritual itu tidak ada. Karena seseorang terus selama dia hidup itu terus mengakses kedekatan diri pada penciptanya. In progress ya. Iya, terus. Nggak ada titik berhenti. Berhentinya di mana ya nggak ada. Nah, poinnya adalah selama kita masih hidup, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk terus berproses belajar. Jadi kalau kita sudah merasa bisa, ya berarti kita sudah jadi sejarah, bukan mencetak sejarah. Sudah jadi sejarah. Nah, itu kan jebakan yang paling tipis. Akhirnya keakuan muncul. Nah, ini ya makanya saya bilang ke teman-teman juga di safari. Jadi saya sendiri itu bukan guru gitu. Nah, saya tekankan silakan teman-teman cari guru gitu. Nah, itu teman-teman tanya lagi, guru yang seperti apa, kata beliau. Ya saya bilang, ketika teman-teman bertemu dengan seseorang atau yang disebut guru, itu teman-teman merasa selalu mengingatnya. Ya itu indikator paling ini yang bisa dimaknai. Jadi ketika bertemu dengan seseorang tersebut, teman-teman selalu ingat pencipta, teman-teman merasa damai, teman-teman tidak lagi menyalahkan satu sama lain. Jadi ketentraman, keharmonisan itu kan bisa dirasain ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, itu indikator awal gitu. Tapi kalau misalnya begini Mas Hori, saya agak konkret aja ya. Misalnya dia seorang guru spiritual atau mendeklarasikan dirinya sebagai master spiritual, seorang mursyid, seorang penuntun, penghayat dan lain sebagainya begitu. Dia itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bahkan tidak hanya berkomunikasi, sampai berhubungan badan dengan penguasa laut pantai selatan loh Mas. Itu juga bisa. Dan dia nggak mungkin, dari nada omongannya gitu kayaknya nggak mungkin bohongin saya gitu loh. Nah, bisa memang seseorang melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan makhluk yang gaib, bahasanya itu gimana menjelaskannya, dan itu bagaimana jika kemudian pejalan mengalami hal-hal seperti itu di mata Mas Hori? Ya kan ketika kita melakukan perjalanan spiritual itu kan kita melewati beberapa dimensi tuh yang kemarin saya ceritakan. Nah, dimensi ini kan ada dimensi fisik, eterik, emosi, astral, mental, spirit, integrated spirit. Nah, ini baru ada garis. Ini saya ambil dari guru saya, dari pemetaan beliau. Garis ini adalah alam singularity. Ini alam multidimensi. Nah, di alam singularity inilah kita harus kembali ke sini karena awal penciptaan kita di sini.
Nah, kebanyakan seseorang ketika dia berjalan di level eterik, emosi, astral ini penuh jebakan. Karena disinilah makhluk-makhluk itu. Kalau di sini sudah tidak ada. Nah, terkadang memang bisa kita berkomunikasi dengannya gitu. Dengan makhluk-makhluk itu. Cuman saya tekankan, ini menurut saya. Oke. Apa yang dia katakan, faktor X ini cuman 10% kebenarannya. Itu dari saya. Karena dari pengalaman dulu itu seperti itu. Makanya saya sendiri selalu mengambil jarak dengan mereka. Walaupun komunikasi saya dengan mereka itu bagus, karena sesama makhluk. Iya. Tapi untuk menentukan suatu penilaian, menentukan suatu permasalahan, saya tidak akan tidak akan melibatkan mereka. Karena objektivitasnya itu perlu dipertanyakan. Nah, karena dari situlah saya mempresentasikan hanya 10% kebenarannya. Makanya hati-hati. Gitu. Kalau nggak gitu kita akan terjebak di situ. Lah ngapain juga, karena dulu kan yang pernah saya ceritain. Dulu ada orang spiritual. Dia cerita bahwa saya untuk mengakses ke sini kepada pencipta saya butuh bantuannya gitu. Ya memang benar, kalau di level-level ini dia lebih cepat. Lah cuman kalau kita pahamin derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka, kok ngapain harus lewat perantara mereka? Mau kita dikasih predikat nantinya akan menjadi kekasihnya. Iya. Lah keterjebakan inilah yang kebanyakan ya mungkin karena itu proses ya dari setiap individu kan berbeda-beda. Jadi kita juga harus menghargai mereka kalau menurut saya. Sebenarnya untuk menyalahkan gitu memang saya secara pribadi gitu ya nggak menyalahkan sih Mas, cuman ganjel gitu loh rasanya. Mereka merasa dirinya ini adalah representasi yang ditugaskan oleh Gusti untuk ngirim bencana kemana-mana, anak buahnya dirasuki makhluk-makhluk halus gitu kan. Tapi yang model begitu ternyata tidak hanya di satu titik, di titik sana juga ada, di titik sana lagi juga ada. Itu yang kemudian saya agak skeptis gitu akhirnya. Oh, ya udahlah, barangkali ini proses pencarian orang beda-beda ya Mas Ori ya. Ya gitu. Makanya kan sebetulnya saya sangat sayangkan kalau kita bicara keluhuran dari leluhur kita dahulu Nusantara. Jadi boleh dicek dari peradaban manapun. Dengan istihad mereka, bangsa-bangsa itu yang paling mendekati menemukan siapa penciptanya itu adalah bangsa kita. Di bangsa-bangsa lain tuh nggak ada. Nah, kenapa sekarang kita mendangkalkan keluhuran itu gitu? Jadi kan jadinya Jawa sendiri, keilmuan leluhur kita sendiri itu menjadi dangkal karena kita sendiri yang salah persepsi soal itu. Dilarikanlah ke supranatural. Nah itu kan sayang. Ya kayak misalnya gini, dulu ada yang pernah bertanya dengan saya, Mas, apakah saya ini diikuti leluhur gitu katanya. Ya saya bilang, ya ngapain leluhur ngikutin kamu, kayak nggak ada kerjaan aja di sana saya gitu. Karena menurut saya ketika roh sudah sampai sini nggak mungkin turun lagi, kecuali dalam keadaan tertentu dengan visi misinya. Nah itu memungkinkan. Nah kalau nggak gitu nggak mungkin. Nah terus ada juga yang seseorang mediator dimasukin tuh, ini roh leluhurnya, ini roh dari kerajaan ini. Nggak mungkin roh itu masuk ke jiwa, manusia. Itu pasti jin. Oh iya. Nah itu ya mungkin ya karena ketidaktahuan, atau mungkin bisa jadi saya yang salah gitu. Jadi dari pemahaman saya, ini mungkin dari saya, dari yang saya alami, tidak mungkin roh itu masuk ke tubuh manusia. Yang ada itu jin. Karena frekuensinya pasti beda. Jadi misalnya pocong, kalau orang-orang bilang itu kan sebetulnya roh yang tidak bisa naik ke atas. Jadi bukan jin, beda. Nah ini yang perlu diwanti-wanti teman-teman. Mungkin ya. Tapi di era kontemporer seperti ini harusnya spiritual tuh ditarik ke ranah apa, Mas Ori? Kira-kira yang paling realistis begitu. Jadi kan gini, spiritual itu menurut saya adalah tonggak dari sebuah peradaban. Untuk ke depan. Karena tanpa spiritual, kalau kita lihat peradaban sekarang sangat maju dengan teknologinya, tapi tidak punya roh.
Nah, spiritual itu adalah rohnya. Nah, seharusnya teman-teman yang berspiritual itu harus ada implementasi nyata, karya-karya yang dimana karya itu membawa kemaslahatan. Nah, makanya ayolah turun, jangan di atas terus. Iya ya. Makanya itu ada tuh yang cerita waktu saya di safari itu. Nah, kalau di kita itu kan puncak tertingginya moksa katanya. Saya bilang, kalau menurut saya moksa itu belum puncak, itu malah gagal kalau kita sampai moksa. Karena poinnya harus turun menjadi khalifah, membawa nilai-nilai ilahiyah, membawa kemaslahatan. Kalau moksa berarti gagal. Jadi nilai khalifahnya. Jadi yang keren tuh sebenarnya kalau kita bisa seperti Einstein, Thomas Alva Edison. Gitu. Saya jadi teringat oleh salah satu narasumber kita, Profesor Sutiman. Ini orang keren banget ini. Jadi dia luar biasa IQ-nya sampai menemukan ini ya, apa, pembaluran begitu ya. Nanoteknologi ya. Apa namanya Mas? Nanoteknologi. Jadi sepupu saya itu kan kanker tulang Mas, tumor tulang Mas. Keras banget gitu ya. Baru beberapa kali gitu ya, sekitar 2 minggu lebih lah, 3 mingguan lah dibalur di sana. Sekarang yang tadinya keras sekarang lunak. Ya Allah, saya mah ini spiritual tuh harusnya diarahkan ke sini semua. Sehingga bisa bermanfaat buat banyak orang gitu loh Mas. Bukan cuman ocehan-ocehan belaka. Jadi itu keren. Jadi ada kontribusi nyata gitu loh ya. Benar. Harusnya dibawa ke situ, di ranah polarnya harus tercermin. Nah, kita ini kan kebanyakan secara konsep bagus semua. Tapi ketika dihadapin realita ambruk semua. Secara pemahaman oke lah. Gitu. Tapi ketika dihadapin realita udah ambruk semua. Itu kenapa gitu. Jadi pondasinya